Baik, kita mulai sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin, asatidzah wal ustazat, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah, teman-teman hadirin peserta kajian Fatwa Insight pertemuan ketiga. Ya. Insya Allah pada malam hari ini nanti kita akan ditemani, diberikan penjelasan serta insight oleh Profesor Dr. Abdurrahman Dahlan. Ya. Eh, Beliau guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau juga orang yang sudah sangat lama berperan aktif di Majelis Ulama Indonesia. Eh, Sudah sekian lama beliau terlibat langsung dalam dinamika fatwa di Indonesia melalui MUI, Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah beliau nanti akan bergabung sama kita. Kita akan mulai sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Ustadz Abdul Fattah, nanti jika beliau sudah masuk, tolong dipin ya. Siap, Ustaz, siap. Ya. Baik, seperti biasa kita lanjutkan membaca kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti karya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelum itu mari kita membuka pertemuan ketiga ini dengan membaca Al-Fatihah, surat pembuka. Kita berharap kepada Allah dengan bacaan ini hati kita dibukakan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, izin saya memberikan share screen-nya. Terlihat ya? Betul kata? Baik. Kita kemarin sudah sampai pada halaman 5. Kita terakhir sudah di halaman 5 di pasal paling bawah di halaman 5. Ini yang akan kita baca pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi syurutil mufti. Satu fasal tentang syarat-syarat seorang mufti. Artinya seseorang tidak bisa menjadi mufti jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat umum. Nanti ada lagi syarat khusus ya. Ini sama seperti ketika kita mendaftar beasiswa,
Ada syarat umum, ada syarat khusus. Nah, syarat umum dibahas di pasal ini. Syaratul mufti kaunuhu mukallafan musliman thiqatan ma'munan. Syarat seseorang menjadi mufti, mufti yang sah sebagai mufti ya, bukan sekedar memerankan peran mufti saja, adalah dia haruslah mukallaf. Mukallaf artinya dia sudah baligh dan berakal sehat. Oke, bukan orang majnun, bukan orang yang gangguan kejiwaan. Kemudian musliman, ya tentunya dia harus seorang muslim. Oke, dipastikan dia seorang muslim. Kalau dulu katanya ada orang para mustasyrikin itu yang menyamar menjadi syekh, ya, padahal dia tidak masuk Islam begitu. Kemudian istiqotan, orangnya harus istiqoh. Kalau di dalam definisi ahli hadis, istiqoh itu berarti orangnya tidak melakukan eh, harus adalah ya, harus memiliki sifat adalah dan harus dobit ya. Nanti ada penjelasannya. Ma'munan, dapat dipercaya. Kemudian mutanazzihan an asbabil fiski wa khawarimil muru'ati. Nah, kalimat ini sepertinya penjelasan terhadap kata fikoh tadi, yaitu mutanazzihan, dia suci atau bersih, bersih dari sebab-sebab kefasikan, sebab-sebab yang membuat seseorang dihukumi sebagai orang fasik, yaitu melakukan dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil. Wa khawarimil muru'ah, dan juga bersih dari hal-hal yang merusak muru'ah. Muru'ah yang itu tergantung seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Niam pada pertemuan yang lalu, itu akan berbeda di suatu tempat, muru'ah di suatu tempat dengan muru'ah di tempat lainnya. Kemudian orang tersebut harus faqihan nafsi. Faqihan nafsi ini sudah menjadi sebuah istilah, artinya dia seorang ahli fikih yang sudah menjiwai, yang sudah memiliki intuisi fikih. Salim adzihni, memiliki eh, apa? Zihin itu pikiran ya, yang selamat. Rasin al-fikri, pemikiran yang kokoh. Sahihat tasarrufi wal istimbati, sahih dalam tasarruf, dalam interaksinya dan istimbat hukumnya. Mutayakkizon, dia harus mutayakkizon, tidak lalai. Mutayakkiz itu artinya dia waspada gitu. Tidak lalai artinya teliti dalam mengambil keputusan atau dalam menetapkan hukum. Sawa'an fihi al-hurru wal abdu wal mar'atu wal a'ma wal akhrasu. Nah, ini penting sekali nih. Sama dalam hal ini, syarat sebagai mufti itu baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Artinya seorang hamba sahaya tidak tertutup kemungkinan menjadi seorang mufti. Nah, di zaman sekarang tentu tidak ada hamba sahaya. Tetapi di zaman dulu, hamba sahaya di dalam budaya bisa menjadi seorang mufti jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Wal mar'atu, juga tidak dibedakan gendernya, jenis kelaminnya. Perempuan juga dapat menjadi mufti. Wal a'ma, begitu juga orang yang buta, tunanetra. Wal akhros, wal akhrosu, orang yang eh, tuli. Akhros apa ya, bisu ya. Idza kataba, apabila dia menulis. Maksudnya dia dalam berfatwanya melalui tulisan, atau puhimat isyaratuhu, atau isyaratnya, dia memberikan isyarat dapat dipahami. Nah, wallahu alam, ini syarat umum. Oke. Eh, Alhamdulillah Prof. Abdurrahman Dahlan sudah hadir bersama kita. Mungkin untuk satu paragraf ini kita
minta syarah penjelasan atau ulasan dari beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ustaz, Ustaz, eh, saya jadi lupa ini sekarang. Musawardi. Ya, hadir Ya, loh. ya, alhamdulillah yang saya hormati kawan-kawan semuanya. Katanya banyak sekali ya dari berbagai daerah dan latar belakang nih kelihatannya ya. Saya Betul, Prof. Ada eh, dakatir, ada bahisin, ada orang yang terjun langsung di masyarakatnya. iya, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jadi dengan cara ini banyak manfaat yang bisa banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dengan pertemuan seperti ini. Eh, Pertama barangkali menyamakan persepsi ya dari segi pentingnya kita memahami bagaimana sebetulnya sebuah fatwa ya yang oleh sebagian orang menganggap fatwa itu hal-hal biasa saja gitu ya, seperti orang lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Padahal nanti kita lihat bagaimana pentingnya fatwa itu dan kita akan lebih lebih bisa memahami kedudukan fatwa dalam dalam Islam, khususnya dalam hukum Islam gitu. Eh, Berkaitan dengan yang baru dibaca oleh Ustadz Musawardi tadi, ya berkaitan fi syurutil mufti, Ya. syarat-syarat mufti, tentu saja ini bagus sekali ya gambaran tentang apa saja syarat yang harus dimiliki seorang bisa menjadi mufti gitu ya. Sehingga tidak sembarang orang dengan apa namanya tanda petik merasa bahwa dia sudah berhak menjadi mufti dan berfatwa sana berfatwa sini gitu. Sementara eh, mungkin dia sendiri nggak paham apa yang dibicarakannya gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Itu ini kita waspadai. Bahkan sebetulnya ada yang kita lihat dia itu berfatwa, kita yakini punya pengetahuan yang mendalam, latar belakang pengetahuan keagamaannya, khususnya berkaitan dengan adillatul ahkam dari hukum tentang apa masadir tasyrik dan lain-lain. Tapi rupanya ada kelemahannya dalam hal apa namanya keluasan dalam keterbukaan, sehingga ada sikap monolitik gitu ya, merasa dia saja yang berhak berfatwa dan pendapat dia saja yang benar gitu kan. Akibatnya ya kita menyatakan bahwa sebetulnya orang yang seperti itu tidak cukup tepat kalau dia itu eh, berfatwa karena sering fatwanya sebenarnya sangat subjektif gitu ya. Nah, dari yang disampaikan tadi itu bahwa kalau kita lihat syarat mufti itu harus mukallaf, tentulah itu apa namanya paling primer ya. Kalau dia tidak mukallaf bisa saja barangkali benar fatwanya, tapi benarnya kebetulan gitu ya. Dan dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang diucapkannya. Di situ persoalannya gitu ya. Jadi seorang mufti itu harusnya orang yang apa, bukan saja fatwanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga ada apa namanya, ada integritas dirinya, ada sikap tanggung jawab terhadap apa yang difatwakannya, dan fatwanya itu harus karena fatwa itu nanti kita bicarakan bersifat umum, bukan seperti putusan hakim yang menentukan hukum suatu masalah tertentu berkaitan dengan orang tertentu, tapi kalau fatwa itu kepada siapa saja yang sesuai masalahnya dengan pertanyaan atau yang objek yang difatwakan, maka itu berlaku bagi orang tersebut meskipun disebut-sebut bahwa fatwa itu tidak mengikat. Nanti ada pembahasan agak mendalam
di bagian belakang barangkali nanti ya, saya baru tadi sebentar menerima naskah ini, jadi belum sempat saya baca. Ya, gitu. Ya tentu Muslim. Kalau secara teoritis asal orang berilmu bisa berfatwa gitu, tapi syarat dalam berfatwa ini mufti itu haruslah Muslim, karena di samping dia harus dipercaya keilmuannya, tapi juga akidahnya harus percaya dan dia diyakini menyampaikan hal-hal yang benar. Karena itu kita menyebutnya ada tadi syarat yang mufti yang lain itu harus siqah, ya, makmunan. Dia harus bisa memegang amanah sebagai seorang ilmuwan yang yang penuh integritas dalam bidang apa yang menjadi pilihannya sebagai seorang mufti gitu. Memang ya sekarang ini ada banyak berkembang pemikiran-pemikiran tentang kriteria atau syarat-syarat menjadi mufti itu, ya. Tapi kita tahu juga bahwa apa yang disampaikan di sini tentu ini syarat yang ideal, ya, ideal yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat-syarat menjadi seorang mufti ini, maka diharapkan fatwanya itu pertama benar, yang kemudian yang kedua orang percaya bahwa yang diucapkannya itu benar, bukan saja fatwanya benar, tapi orang percaya bahwa fatwanya itu benar. Jadi masyarakat mengakui dia orang alim. Ya, biasa dalam satu adigium disebutkan orang alim itu yang mengetahui bahwa seseorang itu alim, ya alim juga yang menyebutkannya gitu ya. Jadi ada ada trust terhadap orang tersebut dan ada pengakuan, ya, dari komunitas alim atau komunitas ulama bahwa orang yang berfatwa itu haruslah orang alim juga gitu. Saya kira itu yang penting saya garis bawahi sekali lagi, ini kriteria ideal, ya. Kalau diterapkan ini semua kriteria ini, mungkin habis banyak berontokan, tinggal 1-2 saja yang bisa menjadi mufti gitu ya. Sementara persoalan kita banyak dan banyak lembaga fatwa kita, baik di MUI dan di ormas-ormas Islam, ya ada yang bentuk baru yang udah lama dan lain-lain, semuanya itu mengklaim bahwa mereka berhak berfatwa. Itu adalah masalahnya. Maka saya sekali lagi menekankan bahwa ini kriteria ideal. Di lapangan nanti atau pendapat-pendapat lain bisa berbeda dengan apa yang baru saja dibacakan oleh Ustaz Musawati ini. Demikian, Ustaz. Baik, Prof. Kita lanjut. Dan boleh juga. Ya. Kita lanjut baca dulu, Prof. Kayaknya nanti banyak yang bertanya nih, Prof. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Kita lanjut baca dulu ya. Ini targetnya 9 kali pertemuan, Prof. Selesai bacanya, Prof. Oh iya. Oke. Baik. Target rencananya, tapi kan wallahu alam ya, kalau misalkan nggak bisa target tercapai ya insya Allah ditambah lagi. Iya, makin banyak waktunya makin bagus. Iya. Malah. Baik, Prof. Izin share screen lagi, Prof. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Syukron, jazakumullah khair, Prof. Kita lanjut. Qala al-musannif, qala asy-syekh Abu Amr ibnu Salah, wa bagi ayyakuna karrawi fi annahu la yu'athiru fihi qarabatun wa adawatun wa jarru naf'in wa daf'u dharrin. Syekh Abu Amr atau yang dikenal dengan Ibnu Salah mengatakan, dan semestinya seorang mufti itu sama seperti seorang rawi yang meriwayatkan hadis dalam hal atau pada sisi di mana tidak memberikan pengaruh pada dia hubungan kerabat, begitu juga permusuhan, begitu juga ingin mendapatkan atau menarik suatu manfaat dan menolak suatu bahaya. Li'annal muftiya fi hukmi mukhbirin ani syar'i bima lakhtisasa lahu bi syakhsin. Sebab sesungguhnya seorang mufti itu berada pada posisi atau pada ketentuan seseorang yang memberikan informasi, menyampaikan informasi dari syara, dari Allah atau dari Rasul, di mana tidak ada
keistimewaan khusus bagi dia dengan terhadap orang lain, bisyaksin. Fakana karawi la kasyahid. Maka statusnya itu sama seperti seorang yang meriwayatkan hadis sebatas menyampaikan, tidak seperti syahid yang punya kaitan khusus kepada siapa yang dia persaksikan. Wa fatwahu la yartabitu biha ilzamun bikhilafi hukumil qadi. Dan fatwanya itu tidak terikat dengan fatwa tersebut, tidak terikat dengan fatwa tersebut yang namanya ilzam, pemaksaan ya. Ya, pemaksaan tidak mengikat ya, mengikat bikhilafi dengan berbeda dengan putusan dari seorang qadhi atau seorang hakim. Gimana, Prof? Lanjut dulu atau suaranya belum kedengaran? Suara Prof nggak kedengaran. Belum, masih mute, Prof. Kita lanjut dulu ya, Prof. Oh, saya di mute ya. Oke. Iya. Lanjut aja, lanjut. Oke. Lanjut. Dah, lanjut. Qala wa dzakara sahibul hawi, beliau mengatakan, telah menyebutkan sahib penulis kitab Al-Hawi, yaitu Imam Al-Mawardi, innal muftiya idza nabadha fi fatwahu syakhsan muayyanan sara khasman hakaman mu'anidan faturaddu fatwahu ala man adahu kama turaddu syahadatuhu alaihi. Imam Al-Mawardi Sahibul Hawi mengatakan, sesungguhnya seorang mufti apabila dia menyerang dalam fatwanya terhadap seseorang tertentu, maka dia seorang menjadi musuh, menjadi seorang hakim, pemutus, juga yang mu'anid, yang bertentangan, yang melawan. Maka fatwa dia ditolak terhadap orang yang dia musuhi, sebagaimana persaksiannya juga ditolak terhadap orang yang dimusuhi itu. Wattafaqu ala annal fasiqa la tasihu fatwahu. Dan mereka, para ulama, telah sepakat bahwa orang yang kategori fasik, yang melakukan dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil, la tasihu fatwahu, tidaklah sah fatwanya. Wa naqala al-khatibu fihi ijma'al muslimin. Dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengutip mengenai fatwa, ketidaksahan fatwa dari seorang yang fasik ini, bahwa terdapat ijma' dari ulama kaum muslimin. Wa yajibu alaihi, dan wajib alaihi terhadap seorang mufti, idza waqa'at lahu waqi'atun, apabila terjadi bagi dia suatu peristiwa, ya, untuk peristiwa fikih maksudnya, amal, bahwa dia bertindak, berbuat bijtihad di nafsihi, sesuai dengan ijtihad dirinya, tidak mengikuti ijtihad orang lain. Wa amal masturu, adapun seseorang mufti yang mastur, ini bukan wali mastur ya, ini mufti yang mastur kesikohannya, keadalahannya. Wa huwa allazi zahiruhul adalah, yaitu orang yang secara zohir, tampak luarnya dia memiliki sifat adalah, walam tukhtabar adalatuhu, namun belum diuji adalahnya tersebut batinan, secara batin. Fafihi wajhani, mengenai hal ini ada dua pendapat. As-sahuhuma jawazu fatwahu, menurut pendapat yang paling sahih dari keduanya adalah boleh berfatwanya orang yang lahnya mastur. Li'annal adalatal batinata ya'suru ma'rifatuha ala ghairil qudati. Sebab keadalahan atau sifat adalah, kriteria adalah dari batin, dari dalam, itu sulit untuk diketahui bagi orang selain dari
para hakim. Kalau para hakim mungkin bisa. Wasani, sedangkan pendapat kedua mengatakan la yajuzu. Oh, maaf. Menurut pendapat kedua, tidak boleh fatwa orang yang adalahnya mastur sama seperti syahadah. Sebentar. Syahadah, oke, sama seperti dalam hal syahadah, persaksian. Fatwanya sama dengan dalam hal syahadah. Wal khilaf, kata Imam Nawawi, perbedaan pendapat ini sama seperti khilaf dalam hal sihatin nikahi bihuduril masturaini, tentang sahnya akad nikah dengan kehadiran dua orang yang tertutup sifat adalahnya untuk menjadi saksi nikah. Gitu. Baik. Fadal, Prof. Jadi gimana? Saya Gimana? komentar dikit ya, gitu. Ya, baik, Prof. Oke, baik. Jadi tadi di bagian kedua bacaan Ustaz Musa, seorang mufti itu dia tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya subjektif, dia harus objektif, bahkan terhadap keluarganya sendiri juga dia harus bersifat objektif, apa yang seadanya yang menjadi ketentuan hukum dia harus sampaikan, ya, tidak boleh mempertimbangkan hal-hal di luar daripada kebenaran apa yang difatwakannya itu. Mau soal nanti fatwanya itu bisa menimbulkan efek negatif atau efek positif padanya, itu pun tidak boleh jadi pertimbangannya. Jadi betul-betul ini orang yang harus objektif dalam arti dia bebas dari hal-hal yang di luar dirinya, tidak mempertimbangkan siapa mustaftinya, siapa yang minta fatwa, ya, apa kepentingannya tidak peduli, maka dia harus menyampaikan hal-hal yang hanya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan hukum yang menjadi hasil daripada ijtihadnya. Itu berat sekali sebetulnya kalau bagi orang-orang yang mempunyai banyak keterlibatan dengan berbagai pihak, ya. Jadi makanya banyak juga ulama-ulama itu kita dengar mau diangkat jadi hakim, mau diangkat jadi mufti, mereka menolak, bahkan siap dipenjara, siap dihukum asalkan dia tidak diangkat sebagai hakim atau sebagai mufti. Kalau sekarang mungkin banyak yang sebaliknya gitu, ya. Kalau perlu ada riswah supaya bisa jadi hakim, kan gitu kan. Nah, kalau kriteria ini tentu itu jauh sekali, karena yang dibicarakan adalah hukum Allah yang dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Gitu. Saya kira itu, tapi soal sah atau tidak fatwanya ini sebetulnya soal lain daripada kepentingan keabsahan satu fatwa, ya. Soal apa tadi? Soal adil atau tidak adil juga sekali lagi ini kriteria yang ideal, itu ya, kriteria ideal yang menegakkan prinsip-prinsip hakikat dari pelaku fatwa atau mufti yang senantiasa harus menyadari bahwa dia akan mempertanggungjawabkan apa yang difatwakannya nanti di akhirat. Dan sebelumnya tentu di dunia ini orang kalau dia berfatwa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, dikehendaki syarak, dia akan tercela, akan terhina di dunia apalagi di akhirat. Itu barangkali pesan moral daripada kriteria umum yang ideal yang harus dimiliki seorang mufti. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Qala as-Sumairi, qala as-Saimari, wa tasihu fatawa ahlul ahwa'i wal khawariji wa man la nukafiruhu bi bid'atihi wa la nufassiquhu. Kata Imam As-Saimari, sah
fatwa-fatwa yang keluar atau yang difatwakan oleh ahlul ahwa, ya, wal khawarij, kelompok-kelompok khawarij, waman, dan dari orang yang kita tidak menghukuminya sebagai orang kafir atau orang yang keluar dari Islam lantaran bid'ah yang dia lakukan, dan tidak kita hukumi sebagai orang fasik orang tersebut. Nah, ahlul hawa artinya maksudnya orang mengikuti hawa nafsunya, ya, berpendapat dengan hawa nafsu atau khawarij, ya. Sah fatwanya. Wa naqala al-Khatib hadza. Al-Khatib Al-Baghdadi mengutip pendapat ini. Sumaqala, kemudian beliau Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, wa ammasyarrata warrafidata alladzina yasubbuna salafas salihah fafatawahum mardudatun. Fatawihim, ya. Ya. Mardudatun wa aqwaluhum saqitatun. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, adapun kelompok Asyarrah, salah satu kelompok yang paling ekstrim, ya, dari kelompok Khawarij, warrafidah, Syiah Rafidah, yaitu orang-orang yang mencela para salafus soleh, termasuk para sahabat Nabi, maka fatwa-fatwa mereka itu adalah tertolak dan pernyataan-pernyataan mereka itu gugur. Wal qadi al-Mawardi ka ghairihi. Imam al-Mawardi al-Qadi Sahibul Hawi pendapatnya sama seperti selain dia, fi jawazil futya bila karohatin, dalam hal bolehnya fatwa mereka tanpa ada hukum makruh sedikit pun. Hadza huwa sahih al-masyhur min madhabina. Inilah, kata Imam Nawawi, pendapat yang sahih yang masyhur dari mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, unik ya, Prof, ya. Qala Asy-Syaikh Abu Amar Ibnu Salah wa ra'aitu fi ba'di ta'aliqi Asy-Syaikh Abi Hamid Al-Asfarayini anna lahu al-fatwa fil ibadati wa ma la yata'allaqu bil qada'i. Syekh Abu Amar Ibn Salah mengatakan, aku melihat di sebahagian ta'liq, komentar-komentar, syarah, ya, dari Syekh Abi Hamid Al-Asfarayini, bahwa beliau punya fatwa dalam hal yang berkaitan dengan ibadah dan dalam hal yang tidak berkaitan dengan hukum. Wa fil qada'i wajhani, dan dalam hal fatwa terkait dengan hukum ada dua pendapat li ashabina, pendapat dari ulama-ulama kita dari mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi. Ahaduhuma, yang pertama, salah satu dari keduanya adalah al-jawaz li'annahu ahlun. Pendapat pertama mengatakan berfatwa dalam hal yang berkaitan dengan hukum, dengan qada, dengan putusan hukum, ya, putusan pengadilan, itu boleh karena dia adalah orang yang memiliki keahlian untuk itu. Wasani, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan la, tidak boleh, li'annahu maudi'u tuhmatin, karena ini tempat yang bisa mencurigakan. Wa qala Ibnul Munziri tukrahu lil qudati al fatwa fi masailil ahkami syar'iyyati. Imam Ibnul Munzir mengatakan makruh hukumnya bagi para qadi untuk berfatwa dalam persoalan-persoalan hukum-hukum syariat. Wa qala Syuraih, dan Syuraih, seorang qadi yang terkenal, sahabat, ya, Syuraih Al-Qadi, beliau mengatakan ana aqdi wala ufti. Saya memutus hukum namun saya tidak mengeluarkan fatwa. Nah, Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, lagi-lagi ini kriteria ideal, ya. Kan banyak juga yang berkata, misalnya
unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala, gitu ya. Iya. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan lihat siapa orangnya gitu. Nah, pernyataan itu menggambarkan bahwa soal-soal yang bersifat pribadi bagi seseorang itu tidak terlalu menjadi masalah. Yang penting pendapatnya ada dalilnya gitu. Ya, sehingga meskipun dia itu apa namanya, asal jangan sampai orangnya kafir atau apa fasik gitu. Ya, orang ahli bid'ah. Cuma bid'ah yang dimaksud sini beda dengan bid'ah yang biasa kita sebut ya. Bid'ah dalam masalah ini adalah orang yang suka eh, Bid'ah membuat akidah. hadis-hadis palsu ya. Nah, ya ahlul bid'ah itu gitu ya. Eh, kalau itu memang sudah kelihatan nyata subjektivitasnya tidak sejalan dengan kriteria pribadi seorang mufti, maka itu banyak yang menolak meskipun ada saja yang menerimanya. Jadi kalau disebut unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala, tentu maksudnya selama orang itu bicara ada dalilnya dan bisa diuji alasan atau sumber hukum yang dipatwakannya, maka itu bisa saja diterima meskipun orangnya tidak memenuhi kriteria integritas diri sebagai seorang mufti. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengomentari soal apa namanya itu soal ijma. Tadi ada disebut-sebut ijma itu ya. Jadi Iya. kita tahu ijma itu eh, kalau menurut Imam Syafi'i sendiri ijma itu yang bisa benar-benar terjadi itu hanya ijma sahabi ya. Ya, selebihnya itu ijma tanda petik gitu ya. Karena itu kita mengenal ijma itu paling tidak ada 5 atau 6 kategori ya. Ada ijma ummah itu yang disebut ijma sahabat itu. Kemudian ada ijma al-khulafaul arba'ah, ya 4 khalifah yang apa? Apa namanya? Al-khulafaur rasyidin. Nah, ada ijma al-khalifatani, 2 khalifah Abu Bakar Umar. Ada ijma al-musyrin, ijma ulama-ulama Kufah dan Basrah gitu kan. Nah, bahkan ada ijma al-utrah, yaitu ijma yang terjadi di kalangan Ahlul Bait. Jadi ijma itu sendiri banyak. Sekarang malah muncul ada ijma apa? Ulama Indonesia ya. Jadi orang Indonesia ijma itu sudah dianggap ijma gitu. Padahal kalau kita mau rujuk kriteria ijma dalam kaitan usul fikih yang terstandar gitu, maka itu apa? Ittifaqu jami'il mujtahidin ya fi asri min rasul. Jadi kesepakatan semua ulama mujtahid dalam satu masa berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Ya kalau Indonesia aja belum apa jami'ul ulama ya, jami'ul mujtahidin belum gitu. Jadi susah sekali memang disebut ijma, karena itu ada ijma yang namanya tajawuz. Sebetulnya tidak ijma tapi disebut ijma karena ya udah mendekat kriteria ijma gitulah, itu maksudnya gitu ya. Saya kira itu. Nah, dibedakan antara qadi dan mufti. Tentu qadi itu menyangkut orang banyak ya, mau yang dia di yang fasik, mau yang solih, mau yang macam-macam kriteria orangnya. Karena dia sebagai qadi itu qadul qadi yalzam wa yarfa'ul khilaf ya, hukmul hakim yalzam wa yarfa'ul khilaf. Jadi putusannya itu mengikat ya dan menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi apa namanya, mengikat artinya bisa dikenain sanksi kalau tidak diikuti, dan tidak ada lagi perbedaan pendapat kalau putusannya yang menetapkan hukum itu adalah qadi. Jadi hakim itu mengatasi semua perbedaan pendapat. Kita boleh perbedaan pendapat itu kan dalam teori saja ya, dalam konteks masih bentuknya fikih. Tapi kalau sudah qadi itu sudah menjadi konun, sudah menjadi undang-undang, maka tidak boleh lagi terjadi perbedaan pendapat. Itu kesepakatan semua. Kalau putusan hakim masih beda-beda pendapat lagi, ya ada celah dikit, yaitu ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali gitu ya, PK ya, PK. Tapi kalau terus begitu ya tentu tidak ada kepastian hukum. Ya, bisa menjadi chaos suatu negara kalau
kalau tidak ada kepastian hukum. Itulah sebabnya maka qadul qadi yalzam wa yarfa'ul khilaf. Saya kira itu catatan saya, Ustaz Musa. Baik, perfect. Terima Kita kasih. tambah bacaan lagi sedikit lagi. Monggo. Kita buka Ya, diskusi. Mungkin ada ya, pertanyaan dari hadirin ya, ya. ya. Baik. Qala al-musannif faslun fi aqsamil muftin. Satu pasal mengenai pembagian para mufti. Maksudnya kelompok para mufti, klasifikasi mufti. Qala Abu Amar Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah mengatakan al-muftun kismani. Yang namanya mufti itu ada dua klasifikasi, mustaqilun wa ghairuhu, yaitu mufti yang mustaqil wa ghairuhu dan mufti yang tidak mustaqil. Oke. Satu, fal mustaqillu syartuhu ma'ama dzakarna. Nah, mufti mustaqil syaratnya bersamaan dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Artinya yang tadi itu syarat umumnya, sekarang syarat khusus sebagai mufti mustaqil atau mujtahid mustaqil. Ayyakuna qayyiman bima'rifati adillatil ahkami syar'iyyati minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Bahwa dia memiliki qayyiman, kemampuan menjadi qayyim, berdiri sendiri ya, untuk mengetahui dalil-dalil hukum syar'i, mengetahui secara betul dalil-dalil hukum syar'i, yaitu dalil-dalil hukum syar'i itu adalah dalil yang pertama Alkitab, kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga al-ijma', yang keempat al-qiyas, itu al-adillah al-muttafaq 'alaiha. Wa mal tahaqqa biha, dan apa saja yang terhubung dengan dalil-dalil hukum syar'i tersebut, alat tafsil, secara terperinci. Wa qad fusilat fi kutubil fiqhi fa tayassarat walillahil hamdu. Kata Imam An-Nawawi, yang terhubung dengan dalil-dalil hukum syar'i tadi itu sudah dirinci di dalam kitab-kitab fikih yang kemudian sudah mudah untuk diketahui, walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah. Seakan-akan Imam Nawawi memberikan isyarat di sini bahwa kontribusi para ulama fikih itu memudahkan untuk mengumpulkan syarat-syarat seorang menjadi mufti. Apakah maktabah syamilah? Apakah alat teknologi juga bisa? Wallahu a'lam. Wa ayyakuna 'aliman bima yustaratu fil adillati wa wujuhi dalalatiha. Dan seorang mufti mustaqil itu dia harus tahu dengan apa yang disyaratkan di dalam dalil-dalil dan di dalam sisi-sisi pendalilannya atau wajhud dalalahnya. Wa bi kaifiyati iqtibasil ahkami minha, dan memiliki pengetahuan tentang cara untuk mengiktibas atau menangkap, menemukan hukum dari dalil-dalil tersebut. Wa hadza yustafadu min usulil fiqhi. Nah, pengetahuan tentang ini dapat didapatkan dari ilmu usul fikih. Arifan min ulumil Qur'ani wal hadithi wal nasikhi wal mansukhi wal nahwi wal lughati wat tasrifi wa ikhtilafil ulama'i wa ittifaqihim. Mufti mustaqil juga harus mengetahui ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran. Jadi ulumul Quran ini jamak ya. Wal hadis, ulumul hadis. Kemudian tahu tentang nasikh dan mansukh, mana ayat atau hadis yang nasikh, mana ayat atau hadis yang mansukh. Kemudian mengerti dengan ilmu nahu, ilmu bahasa, ilmu tasrif, ilmu sorof, serta perbedaan ikhtilaf para ulama dan kesepakatan para ulama. Bil qadaril ladzi yatamakkanu ma'ahu minal wafa'i bi syurutil adillati wal iktibasi minha. Kebutuhannya itu sekedar
dapat memungkinkan dengan kadar itu untuk mencukupi syarat-syarat dalil dan cara mengambil dan dapat mengambil hukum dari dalil tersebut. Zadur batin wartiyadin fi isti'mali dzalik. Dia juga harus memiliki durbah. Durbah itu tadrib dari kata sama ya, asal katanya berarti punya latihan, kebiasaan, wartiyat ya pembiasaan dalam menggunakan yang demikian itu. Artinya menggunakan dalil dan cara menggunakan dalil, mempraktekannya begitu. Aliman bil fikhi dhabitan li umati masailihi wa tafarihi. Dia mengetahui fikih, dia dobit mengetahui pokok-pokok persoalan fikih serta cabang-cabang persoalan fikih. Faman jama'a hadhil awsafa fahuwal mufti al-mutlaqu al-mustaqillu. Siapapun yang sudah mengumpulkan kriteria-kriteria ini, maka dia adalah mufti yang mutlak, mufti yang independen, yang mustaqil. Alladzi yata'adda. Ini salah tulis ya, hadirin. Harus tertulis di sini yata'adda, harusnya yata'adda. Yata'adda bihi fardul kifayati. Di mana orang yang sudah memiliki kriteria ini, maka tertunaikanlah dengan sebab dia hukum fardu kifayah. Wahwal mujtahid mutlak. Orang inilah yang disebut dengan mujtahid mutlak al-mustaqil. Li'annahu, sebab kenapa dinamakan mustaqil? Li'annahu yastaqil, karena dia independen bil adillah, dengan menggunakan dalil, bighairi taklid, tanpa taklid mengikuti, wa taqayyudin, tanpa terikat bimadhabin ahadin, bimadhabi ahadin, dengan mazhab satu orang pun, tidak terikat dengan satu mazhab pun. Nah, berarti ini imam mazhab ya. Qala Abu Ammar wa ma syaratnahu min hifzihi limasailil fikhi lam yushtarat fi katsirin minal kutubil masyhurati. Imam Abu Ammar yaitu Ibnu Shalah mengatakan, apa yang kami syaratkan yaitu dia harus mengetahui, menghafal, menghafal maksudnya itu menyimpan pengetahuan tentang masail-masail fikih. Nah, syarat ini tidak disyaratkan di dalam berbagai kitab yang populer. Likaunihi laisa syartan liman sobil ijtihad. Karena pengetahuan tentang masail-masail fikih ini bukanlah syarat untuk seseorang menduduki posisi ijtihad. Li'anal fiqha samaratuhu fayata'akharu anhu. Sebab yang namanya fikih itu adalah produk atau buah dari yang namanya ijtihad. Maka buah itu mestinya datang belakangan daripada ijtihad itu sendiri. Wa syartu syai'i, maaf. Kelawat. Oke. Mana nih? Satu lagi. Wa syartu syai'i la yata'akharu anhu. Syarat dari sesuatu mestinya tidak datang belakangan dari sesuatu yang disyaratkan. Wa syaratahu al-ustazu Abu Ishaq As-Safaraini wa sahibuhu Abu Mansur Al-Baghdadi wa ghairuhuma. Al-Ustadz, guru besar yang bernama Abu Ishaq Al-Asfaraini menjadikan ini sebagai syarat, begitu juga gurunya Abu Mansur Al-Baghdadi wa ghairuhuma dan selainnya. Wastiratuhu fil mufti alladhi yata'adda bi fardu kifayah wa sahih. Mensyaratkan ini dalam kriteria mufti yang dengannya tertunaikan fardu kifayah, ini adalah pendapat yang sahih, kata Imam Nawawi. Wa ilam yakun kadzalik fil mujtahid mustaqil. Sekalipun itu tidak ada dalam konteks mujtahid mustaqil, tapi kalau dalam mufti iya. Summa la yashtaratu an takuna jami'ul ahkami ala dinihi bal yakfihi kaunuhu hafizan al-mu'zama mutamakinan min idrakil baqi ala qurbin. Kemudian tidak disyaratkan seorang mufti mustaqil ini di kepalanya, di ingatannya ada pengetahuan tentang semua hukum, tetapi cukup dia mengetahui persoalan secara garis besar
yang memungkinkan dia untuk mengetahui persoalan lainnya dalam waktu dekat. Wa hal yustaratu ay ya'rifa minal hisabi ma yusahhihu bihi al-masaila al-hisabiyata al-fiqhiyata. Dan apakah disyaratkan seorang mufti mustaqil ini harus mengetahui ilmu hisab, ilmu bukan ilmu ngerokok ya, ilmu hisab, hitung-hitungan, faraid, ilmu apa lagi itu? Ya, ilmu hisab, ilmu falak gitu. Atau yang terkait dengan hisab itu ilmu falak, ilmu faraid. Sesuatu yang bisa dia betulkan dengan ilmu tersebut, persoalan-persoalan hisabiah, fikhiyah, persoalan-persoalan hisabiah fikhiyah, arah kiblat, falak ya, penentuan bulan, faraid dan lain sebagainya. Haka Abu Ishaq wa Abu Mansur fihi khilafan li ashabina. Menceritakan Abu Ishaq dan Abu Mansur, Abu Ishaq al-Isfaraini, Abu Mansur al-Baghdadi menceritakan fihi mengenai hal ini. Maksudnya mereka mengatakan itu disyaratkan. Khilafan li ashabina. Berbeda dengan ulama-ulama kita, ulama Syafi'iyah. Wal asahu istiratuhu, kata Imam Nawawi, yang pendapat yang kuat adalah ini menjadi syarat pengetahuan tentang ilmu hisab. Summa innama yustaratu ijtima'ul ulum al-madhkurah fi muftin mutlaqin fi jami'i abwabi syar'i. Kemudian sesungguhnya disyaratkannya terpenuhi semua ilmu-ilmu yang disebutkan di atas tadi pada sosok seorang mufti mutlak dalam semua bab-bab syariat. Wa amma muftin fi babin khosin, adapun mufti maksudnya ilmu-ilmu tadi harus terpenuhi pada seorang mufti mutlak kalau dia mempersoalkan atau berfatwa dalam semua bab-bab syariat. Adapun ulama atau mujtahid atau mufti yang berfatwa dalam bab khos, bab tertentu saja, seperti bab manasik atau bab faraid, fayakfihi ma'rifatu dzalikal bab, maka yang cukup dia ketahui adalah pengetahuan tentang satu bab tersebut. Kaza qata'a bihil Ghazali, kaza qata'a bihi al-Ghazali. Beginilah yang diputus pendapatnya Imam Al-Ghazali, diputus oleh Imam Al-Ghazali sebagai pendapat beliau. Wa sahibuhu Ibnu Burhan bi fathil ba, Ibnu Barhan ya. Wa ghairuhuma, dan selain dari mereka berdua. Wa minhum, di antara para ulama itu, man mana'ahu mutlaqan. Ada orang yang melarang syarat tersebut secara mutlak. Wa ajazahu Ibnu Sabbagh fil faraidi khosatan. Sedangkan Imam Ibnu Sabbagh membolehkan adanya mufti khos itu dalam persoalan faraid secara khusus. Wal asah, menurut pendapat yang kuat, kata Imam An-Nawawi, adalah ini dibolehkan secara mutlak. Sepertinya sudah cukup bacaan kita pada malam hari ini sampai di sini. Kita sudah sampai pada mana tadi tuh? Lewat lagi. Nih, halaman 9 habis. Besoknya halaman 10 tentang mufti mustaqil. Silakan Prof. Mungkin ada penjelasan sebelum kita buka tanya jawab. Yes, saya kira alhamdulillah insyaallah cukup jelas ya. Jadi ada kriteria sesuai dengan level atau peringkat daripada mufti atau orang yang berhak berfatwa. Kita mengenal di sini ada namanya mufti mufti mustaqil, ya, mufti mutlak, itu yang mustahil mutlak. Orang yang seperti ini harus memiliki banyak kriteria, ya, seolah-olah dia ini kamus berjalan lah, kira-kira gitu ya. Apa saya ditanya langsung nyambar dia gitu ya. Jadi maudhu' fi dzihn, di dalam pikirannya itu sudah sudah kapan dipanggil filenya udah langsung muncul aja gitu. Nah, yang kita sekarang itu mungkin filenya banyak, tapi manajemen filenya yang kacau. Ya, sehingga menyatu-nyatukan, mencari mana file yang diperlukan, kebingungan. Jadi istilahnya kita itu di luar kepala kan. Kalau orang Arab bilangnya maudhu' fi dzihn. Ya.
orang kita di luar kepala. Jadi kalau di luar kepala susah dia mencarinya gitu ya. Nah itu biasa. Nah berkaitan dengan itu apa namanya kriteria-kriteria yang disebut menjadi apa itu mufti mustakil atau mujtahid mustakil itu Hmm. perkembangan zaman kelihatannya sudah sedikit mendesak apa ya mulai memorotin apa ini kriteria-kriteria ini ya. Misalnya kita mau bicara dia harus tahu Al-Quran, hadis gitu. Sekarang tinggal klik-klik aja kan, Ya. klik-klik-klik muncul gitu. Ya, karena itu ada ulama usul fikih yang bilang yang penting dia tahu di mana dia mau cari itu file gitu. Hmm. Ya, sekarang ada namanya itu apa? Al-Bahis apa bahas Qur'ani. bahas Qur'ani, bahas hadis macam-macam ada kan? Nah, Ya, itu baik tinggal hadis klik ya. klik klik keluar langsung sambil ngobrol keluar juga aja seolah-olah dia maudhu fi zihin padahal maudhu fi Terjawab. nah, jawab. Nah, itu yang terjadi. Tapi saya kira oke-oke saja deh. Yang penting dia bisa menunjukkan dalil sumber dari fatwa yang tentu saja sangat diharapkan orang tersebut karena menghafal Quran, menghafal hadis itu kan bagian dari ibadah kan. Jangan gara-gara itu nanti dibubarin semua madrasah tahfiz, pesantren tahfiz itu keliru juga. Sekarang kan ada juga yang menolak tahfiz-tahfiz Ya. itu kan karena dia tidak apa namanya ta'amuk dalam hal ulum syariah gitu. Saya kira itu catatan yang ya sekedarnya yang bisa saya sampaikan sambil jalan nanti kita diskusi-diskusi untuk mungkin menarik insya Allah. Baik. Baik, syukran Prof. Baik, para asatizah, hadirin, darisin, wadarisat, semuanya, kita berikan waktu untuk mudakhalah atau untuk takdim soal, insyaallah nanti kita diskusikan, diberi jawaban oleh Prof. Ada 3 penanya ini Prof. Kita awali. Yang pertama, eh, King Hussein Channel. King Hussein ini, Kang Hussein ya. Nah, kalau King Hussein ini eh, Raja ya. Tafadhol. Ya, baik, silakan. Suaranya belum kedengar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih belum jelas, Kang Hussein. Mungkin ke headsetnya kayaknya perlu dibuka dulu deh. Depannya ya, dibuka dulu, Ustaz. Ah, ya. Apakah sekarang sudah terdengar, Ustaz? Sudah lebih jelas daripada tadi. Baik. Izin bertanya kepada Prof. Abdurrahman Dahlan, bahwasannya tadi saya tergerak sebab menarik terkait pembahasan yang dipantik oleh Prof. Abdurrahman terkait ijma. Bahwasannya saya di sini ingin menanyakan terkait daripada kehujahan ijma sebagai daripada salah satu sumber atau masadirus syariah yang muttafaq alaih. Disebabkan daripada ijma itu sendiri, definisi ijma yang tadi sudah disampaikan oleh Prof secara usul fikih kan adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW ya, keseluruhan daripada umat Nabi. Sedangkan ijma itu sendiri tadi sudah disebutkan ada macam-macamnya, Prof. Daripada ijma ahlul Madinah, ijma tadi Kufah Basrah, ijma ahlul Bait, ijma'ul ummah atau ijma'ul sahabah. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, Prof, pertama terkait kehujahan ijma itu sendiri, apakah bisa digugat dengan adanya perbedaan pendapat terkait apa daripada ijma itu sendiri? Seperti misalnya ketika ijma ba'da sahabah. Jadi ijma ba'da asri sahabah seperti yang kita sama-sama ketahui, jika ba'da sahabah itu jumhur berpendapat ijma itu hujatun fi jami'il usur. Sedangkan kalau misalkan
menurut pendapat lainnya yang tidak sependapat, yaitu laisa bihujjatin, yaitu seperti Imam Ahmad, ya, mazhab Az-Zahiriyah, juga Ba'dul Hanabilah berpendapat ijma ba'da sahabat itu laisa bihujjatin. Jadi bagaimana posisi dan kedudukan ijma itu sebagai sumber di antara sumber yang muttafaq alaih, sumber 4 yang muttafaq alaih itu bisa dipertahankan, Prof. Baik. Mafhum ya. Sekian. Jadi titik poin pertanyaan Ustadz Hussein adalah apakah ijma sebagai dalilun min adillati al-ahkam asyariyah atau min masadiril ahkam bisa digugat melihat adanya ikhtilaf mengenai kehujahan ijma itu sendiri dan adanya berbagai macam jenis ijma itu sendiri. Oke. Itu ya. Baik. Betul, Ustaz. Baik. Kita tampung dulu pertanyaan kali Prof ya. Barangkali Baik. ada yang Tapi bisa. tolong dicatat ya, Ustaz Musa ya. Ya baik Prof. Intinya tadi. Oke, Ya. baik. Saran Ustadz mungkin bagus dijawab dulu aja supaya lebih ini takutnya Baik. ya. Tafadhol, Prof. Baik. Oke, baik. Kalau gitu nanti semakin terbatas apanya ya hak pertanyaannya kalau bisa. Baik, Pak. Pertama kita tadi lihat ada istilah adilat syar'i itu Alkitab was sunnah wal ijma wal qiyas ya. Jadi dalam pernyataan ini sudah menganggap bahwa ini merupakan suatu dalil, ijma ini dalil min adillatil syariah al muttafaq alaih ya gitu ya. Pertama, yang ijma itu tidak seluruh umat dalam arti yang kita pahami. Kalau kita bilang umat itu anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, semua masuk ya. Yang petani yang sebagian tidak sempat mendapat kesempatan belajar agama itu masuk semua umat. Padahal yang dimaksud itu mujtahid nih, gitu ya. Jadi kalau orang tidak mujtahid itu tidak masuk kelompok yang harus bersepakat. Ya, jadi kalau disebut ijma, maka ijma ulama itu maksudnya, ya, ijma mujtahid. Yang kedua, ijma itu kita tahu betul bahwa sumber hukum itu hanya dua, yaitu Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Tidak ada lain dari itu. Ya, kitab was sunnah. Kalau ijma itu sebetulnya kan hasil ijtihad. Ya, kalau hasil ijtihad itu ya harus kita katakan dengan agak berat hati tanda petik itu zoniat. Ya, bukan qat'iyat. Zoniat. Kalau zoniat itu yahtamil shawab wal khata'. Ya, karena tingkatan zoniat itu kan tidak sampai 100%, apalagi 100%, 99% juga tidak gitu kan. Karena sekali lagi yang pasti itu adalah yang ada mul ihtimal min kulli nahiyatih. Kalau ada masih ihtimal satu masalah mengenai ketentuan hukumnya itu belum qat'. Kalau qat'i baru disebut qat'i kalau tidak ada lagi pilihan lain, tidak ada kecuali itulah dia. Itu baru namanya qat'i gitu ya. Seperti 2 kali 2 4. Nggak boleh ada 5, 6, 7, 10 atau 0 itu nggak boleh. Mesti hanya 4. Itu pasti. Ya. Nah, seperti itulah yang disebut qat'i itu. Kalau tidak seperti itu ya zonni. Kalau zonni ya tidak masuk. Yang gitu. Dan jadi selain dari Alkitab dan Sunnah itu adalah sebetulnya adillatul ahkam. Bukan masadirul ahkam. Itu yang harus kita bedakan. Jadi sumber dipahami dengan menggunakan ijma, qiyas dan seterusnya itu sebagai hasil ijtihad yang kata sebagian ulama disebut kalau dikumpulkan semua adillatul ahkam itu jumlahnya ada 45 ya. 45 ijma, qiyas, masalah istihsan, uruf, mangqablana, saddu zari'ah, al-bara'ah, macam-macam itu ya. Aqal makilah, asal makilah, terus dan seterusnya yang jumlahnya 45 termasuk Al-Quran dan hadis itu sendiri. Tapi kalau sebagai sumber hanya Alkitab was sunnah saja.
Itu harus kita dudukkan dalam pikiran kita kalau kita menyebut ijma. Tapi mengapa disebut ijma juga yang selain ijma ummah? Ya, kita tahu bahwa Imam Syafi'i bilang ijma ya itu hanya yang di kalangan sahabat. Itu yang terbayang dalam pikiran. Kalau yang lain-lain udah susah disebut ijma itu. Tapi meskipun susah disebut ijma, apalagi sekarang ini, ya ada orang yang diam-diam tapi dia tak setuju, ya. Sehingga ijma sukuti itu udah tergugat kan, menjadi tergugat ijma sukuti sebetulnya secara teoritis. Cuma secara doktrin ijma sukuti termasuk ijma. Dan yang tadi yang lain-lain itu juga kan, sebetulnya tidak ijma dalam arti ittifaq jami'il mujtahidin. Ya, itu yang terjadi gitu. Yang menarik lagi, ijma itu sendiri dalilnya adalah ijma itu sendiri. Ya, kan itu kan? Apa dalil ijma? Ya ijma gitu. Mustanad ijma itu ya dirinya sendiri gitu. Ya, bukan dari daerah lain gitu. Nah, itu jeruk makan jeruk itu kalau istilah ya, orang sekarang itu. Jadi tidak secara teoritis ini tentu jangan disebar ke umum, nanti chaos nanti ya. Ini orang-orang ulama-ulama atau ya kandidat ulama lah yang boleh diajak ngobrol gitu. Seperti Al-Ghazali, dia menulis Al-Husunul Hamidiyah, ya itu untuk orang awam. Ya, kalau masalah bicara tentang fikih filsafat apa itu dia bicaranya bahasanya dipersulit supaya orang awam nggak ngerti. Kalau dia mau baca itu nanti pusing dia, ditinggalkan sama dia. Karena bukan porsinya kira-kira gitu ya. Ini porsi kita-kita ini aja lah yang kita bicara itu. Jadi ada nama istilahnya tajawuz yang saya sebut tadi itu. Sebetulnya bukan ijma, tetapi ya panggil ijma aja lah gitu. Seperti kita ustadz. Ustadz itu dalam bahasa Arab itu apa itu? Mu'allim kabir. Ya, makin kabir, profesor lah gitu lah ya, kira-kira lah. Nah, ya, guru besar ya, ada guru kecil, ada guru besar ya. Nah, yang di kita itu, yang ngajar-ngajar apa itu, ikro, qiraati itu, ya belajar qiraat, itu udah ustadz itu di kita. Ya, itu namanya tajawuz gitu ya. Jadi ibaratnya kayak jenderal, yang bilang jenderal itu sebetulnya bintang 4 itu. Ya. Tapi baru Brigjen udah panggil jenderal gitu kan. Majen jenderal. Siap jenderal. Padahal yang jenderal itu bintang 4. Itu namanya tajawuz. Kira-kira gitu. Ijma itu juga begitu. Seharusnya kita melihatnya seperti itu. Sehingga tidak berat-berat amat kita mendengar, oh ijma. Padahal tidak ijma yang sebenarnya. Kira-kira gitu. Dan faktanya memang banyak tanda petik yang menolak ijma itu sebagai sesuatu yang menjadi dalil yang begitu kuat. Bahkan dalam usul fikih nanti bisa dilihat Al-Ghazali ya. Min nahiyati syaraf, jadi Alkitab wa fi martabatil ula. Ya, baina kitab wa sunnah wal ijma wal qiyas. Tapi min haitsul quwwah wal ijma fi martabatil ula. Jadi kalau orang udah bilang ijma, yang lain udah mingkem semua itu. Oh ini ijma. Dah, apalagi yang ngomong itu udah sorbannya 16 meter ya kan. Yang lain nggak berani ngomong lagi itu. Ijma ini udah diam semua. Padahal ijma itu kita lihat dia zoniat, dia hasil ijtihad dan dia menolak. Jadi tidak benar-benar apa itu tidak maksum. Wah, itulah bahasanya kalau mau lebih tegas lagi gitu. Kira-kira gitu Ustaz Badri, Ustaz Husin ya, yang bisa saya sampaikan. Ini tidak hendak mendobrak apa yang sudah ada, ini sekedar mendudukkannya saja, kita jalan aja terus gitu ya. Tapi itulah kira-kira hakikat. Jadi ada kelompok-kelompok nufatul ijma ya yang menolak ijma itu sebagai dalil yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kira-kira gitu. Baik, syukran Prof. Ya. Baik, kalau ijma sahabi itu nggak di ya Prof ya. Kalau ijma sahabi itu ya itu ijma yang beneran gitu ya, bisa beneran. ya ijma beneran itu ijma sahabi. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Sama dengan ijtihad. Kalau ijtihad itu apa? Ya ijtihad itu kata Imam Syafi'i ya kias lah yang disebut. Yang lain-lain itu ijtihad bohong-bohongan kira-kira gitu ya. Jauh sih. Ijtihad itu. Imam Syafi'i gitu. Ijtihad
Al-ijtihad wal qiyas. Gitu. Baik, Kira-kira gitu. baik, Ya, baik, Prof. baik. Syukron. Kita lanjut ke penanya kedua ya. Ada 4 nih. Tadi penanya kedua ada Ustazah Khadijah Nursalis ya. Min fadlik, Ustazah. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini tidak bisa on cam. Ya. Tadi dijelaskan oleh Prof. Abdurrahman Rahmat terkait hadis nggih di akhir. Saya membaca beberapa penelitian terkait hadis dalam fatwa MUI dan DSN MUI itu ditemukan ada hadis yang lemah baik itu secara sanatnya saja ataupun secara matan dan sanat sebagai dasar hukum. Dan beberapa penelitian itu sebenarnya juga sudah memberikan saran nggih Prof, terkait sanad yang lebih baik ataupun matan dan sanad yang lebih baik dari apa yang tertulis di fatwa MUI. Salah satunya itu ada di disertasi di UIN Syahid itu Prof. Pertanyaan saya sejauh mana MUI ini atau Komisi Fatwa MUI melakukan filter hadis sebagai dasar hukum? Begitu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Bagus nih namanya dan banyak kritik tentang itu. Dan kita menyiapkan diri di MUI itu membuka diri setiap tahun. Silakanlah semua ahli-ahli itu mempretelin semua fatwa-fatwa MUI. Dan siapa yang banyak kritiknya itu banyak banyak bonusnya ya. Ini Ustaz. Saya 4 kali ikut, Prof. Iya, Ustaz Musawardi hampir udah berapa kali ikut? 4 kali, Prof. 4 kali ikut. Nah, itu menyajikan makalah dan siap diuji gitu kan. Dan MUI setiap kali ada yang mengkritik berterima kasih. Kenapa begitu? Karena ya kadang-kadang persoalannya persoalan waktu. Ya, yang penting nyambung gitu aja lah ya. Nah, itu kadang-kadang apalagi dalam Istimewa Ulama Komisi Fatwa. Itu waktunya paling banyak 3 hari. Ya, 2 hari dibuat untuk cerita yang lain-lain, 1 hari baru untuk menyusun fatwa. Mepet waktunya, mepet sekali. Dan yang mau difatwakan itu kadang-kadang sampai 30 macam. Jadi, nah, seketemunya aja dulu gitu. Tapi tidak juga seperti yang kita bayangkan asal-asalan, enggak ya. Hanya belum ibarat filternya agak agak jarang gitu, sehingga ketemu kadang-kadang yang hadis-hadis lemah menjadi sumber menjadi dalil menjadi konsideran dalam suatu fatwa di fatwa MUI itu. Tapi tidak salah, tidak salah maksud saya dia masih munasabah ya, munasib sejalan dengan apa yang difatwakan. Hanya kualitasnya kadang-kadang ada yang lebih kuat tapi tidak masuk karena terlewat gitu, sehingga nanti bisa menyumbang untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya gitu. Itu dari sisi lain kan kesahihan hadis, ini masuk kritik hadis ya. Kesahihan hadis itu subjektif juga gitu ya, karena hadis itu ada yang mutasahil, ada mutasyadid. Yang ketat itu asal ada satu aja yang pernah perawinya itu jalan-jalan sambil ngemil namanya ya, makan makanan ringan, itu udah gugur hadisnya, udah dhaif gitu. Ada ya jangan gitulah, itu kan tidak berhubungan langsung dengan kesahihan suatu hadis, kebenaran suatu hadis, hanya perilaku aja. Itu yang mutasahil gitu. Jadi perbedaan penilaian hadis itu juga mempengaruhi. Oleh satu muhadis disebut sahih, dinilai oleh muhadis lain itu disebut tidak sahih. Itu hal lain yang berkaitan dengan adanya kita temukan hal-hal yang kurang kuat dalam konsideran fatwa MUI itu, tapi dimasukkan, sementara yang lebih kuat itu tidak dimasukkan gitu. Itu kira-kira. Dan MUI sekali lagi terbuka. Saya tidak mewakili MUI ini ya, karena saya bagian kecil saja dari MUI itu. Tapi itu gambaran di MUI gitu. Sangat terbuka. Setiap tahun siapa saja mau ikut, nanti ada pengumumannya gitu. Setiap tahun bulan berapa Ustaz? Bulan Juni, Prof. Biasanya. Ya, setiap bulan Juni insya Allah kita selalu
pertemuan tahunan Hmm. ya untuk kritik spesial ya. Jadi annual conference for fatwa studies ya, pertemuan tahunan konferensi untuk studi tentang fatwa di MUI. Nah, itu kita lakukan. Baik, Ya, baik, Prof. terima kasih Ya, Ustazah Khadijah. sedikit menambahkan, Prof. Ya, Kadang-kadang hadis dhaif yang dimasukkan di konsideran fatwa itu ternyata dia bukan hadis utama, hadis tambahan. Sedangkan dalil-dalil utamanya dari Al-Quran atau dari hadis lain itu yang sahih gitu, yang kuat. Sedangkan yang dhaif itu sekedar tambahan. Ada kasusnya seperti itu dimasukkan. ya, ya. Oh gitu ya, yang ini ya. Saya nggak sempat lebih jauh ngelihat. Jadi Soalnya sebetulnya di yang kuat masuk, yang kurang kuat masuk juga gitu ya. iya, Oh ya gitu ya. kemarin Ya. di Ijtima Ulama ikut yang waktu di Bangka Belitung. Oh ya, ikut di Bangka Belitung ya. Iya, Ya, Prof. kebetulan saya ketupatnya itu. Iya. Apa? Ketua panitia di situ. Oke, alhamdulillah. Nanti saya berharap kita rame-rame nanti di sana ya, dengan mengajukan makalah untuk kritik. Nanti saya di sana kita ketemu gitu, insyaallah. Insyaallah. Tep. Baik, Prof. Masih ada nih, Prof. Waktu juga belum genap. Alhamdulillah. Ustadz Zainuddin, jauh dari Sulawesi nih, Prof. Wow, masya Allah, tabarakallah. Baik, Pantesan. baik. Terima kasih Ustadz Musa dan juga Pak Prof atas kesempatannya. Baik, yang pertama, dan ini berhubungan langsung dengan MUI, karena saya melihat dan tidak usah saya menyebutkan daerahnya, dan mungkin juga terjadi daerah lain terkait, ini kan tadi syarat-syarat uh, mufti ya. Tapi kalau saya maksud lebih ke secara kontekstual, ini sebenarnya syarat-syarat menjadi anggota MUI ini apakah sudah ada sudah disusun dengan baik oleh MUI pusat atau seperti apa? Karena yang fakta yang kami lihat ya termasuk di daerah kami yang ketua MUI ya oleh sebagian kita ya kurang meyakinkan gitu kira-kira gitu. Kemudian ada kesan ini organisasi MUI ini hanyalah organisasi eh, ya sekelompok orang dan itu tidak pernah terbuka secara luas. Jadi kami ingin menyampaikan saran kepada MUI pusat agar supaya rekrutmen orang-orang personalia yang akan menduduki karena ini kan walaupun kemudian MUI ini tidak apa ya keputusannya tidak mengikat secara keputusan secara politik atau pemerintahan tapi setidaknya ada kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan secara menyeluruh menjadi platform bersama dalam rekrutmen orang-orang yang berada di MUI itu. Minimal ya ada apa namanya ujiannya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi penguatan MUI juga ke depan karena faktanya di beberapa daerah MUI ini tidak produktif dan hampir tidak ada kegiatan, malah ini hanya jadikan kendaraan saja untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas privilege-privilege tertentu secara apa namanya, misalnya hadiah inilah hadiahnya karena dia pejabat ini, nah, akhirnya kemudian orang-orang yang sebenarnya potensial di sebuah daerah itu tidak tercover di situ. Itu pertama Pak Prof, ini usulan mudah-mudahan ke depan MUI bisa lebih progresif lagi. Yang kedua, saya ingin menyambung sedikit dari penanya pertama, bagaimana kontekstualisasi hadis Nabi walaupun statusnya gorib ya Pak Prof, bahwasanya innallaha la yajma'u ummati ay ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin wa yadullahi ma'al jama'ati wa man syadda syadda ilan nar. Kemudian hadis lain mengatakan la yazalu ta'ifatum min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Artinya dua hadis ini walaupun statusnya gharib itu setidaknya menjadi kekuatan tersendiri bahwa dan saya juga meyakini seperti itu Pak Purba, tidak mungkin umat Islam atau para ulama yang betul-betul ulama ini menyepakati sesuatu secara dalam kebatilan. Artinya apa? Walaupun dalam konteks Al-Imam Syafi'i tadi bahwa yang dimaksud ijma itu adalah ijma sahabat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan mayoritas ulama hari ini dalam suatu keputusan tertentu itu bisa disebut sebagai ijma yang bisa kita jadikan sebagai pegang hukum minimal
dalam konteks misalnya mayoritas ulama Indonesia misalnya seperti itu. Artinya saya lebih cenderung ke sana Pak Prof, karena ya faktanya insya Allah ulama-ulama yang benar-benar ulama itu tidak mungkin bersepakat dalam sesuatu yang dusta atau batil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, Terima syukran. kasih Ustaz Zainuddin ya. Alhamdulillah ini Ustaz Zainuddin ini orangnya ya harus lebih banyak seperti beliau ini gitu ya. Tentang MUI tadi Ustaz Zainuddin dan kawan-kawan semuanya, MUI itu beda dengan mufti di negara-negara lain, dan status MUI sebagai mufti itu pun kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk secara perlahan-lahan, secara gradual, ya, dan sampai sekarang masih banyak juga yang menolak gitu ya. Kalau di negara lain itu mufti itu satu orang, Pak. Ya, mufti Mesir, mufti Saudi, mufti Malaysia, di Malaysia negara-negara bagian dan negeri-negeri itu ada muftinya, tapi sendiri-sendiri gitu. Kita enggak. MUI itu Komisi Fatwa dan DSN MUI, jadi DSN MUI itu untuk urusan fatwa-fatwa muamalah maliyah, yang Komisi Fatwa itu selain dari muamalah maliyah itu ya, yang sebagian akad-akadnya itu semuanya masuk untuk Komisi Fatwa. Itu rame-rame Pak. Ya, karena rame-rame, pertama karena MUI itu rame-rame, tidak dari satu-satu kelompok saja, tapi kumpulan dari utusan berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia, gitu ya. Utusan. Nah ini kumpulan, maksudnya itu juga untuk menyatukan umat Islam, itu antara lain itu ya. Ada satu suara dari umat Islam. Dulu kan, mulai ini kan bentukan pemerintah ini MUI ini, bukan muncul gitu aja ya, masa Pak Harto. Dalam rangka kepentingan politik dulu. Sekarang sudah berubah sekali ya. MUI itu insya Allah sudah mandiri. Nah kayak apa tadi kriteria mufti tadi itu, nggak peduli kanan kiri gitu ya. Pokoknya harus cari dalil yang kuat, yang benar gitu hasil fatwanya. Nggak boleh ada fatwa pesanan, sama sekali tidak boleh. Nah gitu. Kalau dulu mungkin ya, mungkin karena yang bentuknya pemerintah ya suka cenderungannya warna-warninya agak-agak ke parcok apa namanya, parcok dan lain-lain itu. Sekarang sudah enggak lagi. Yang kedua, sekarang itu MUI itu sudah tepat, dia fatwanya fatwa jamaah, tidak fatwa fardi, ya, tidak perorangan tapi jamaah. Karena persoalan-persoalan kita memang tidak bisa dilihat dari satu disiplin ilmu. Kita punya ada dokter medis, kita punya ahli pertanian, ahli ahli kimia, ahli macam-macam di situ. Dan itu kita butuhkan, Pak. Jadi mungkin saja mereka yang di luar bidang fikih usul fikih itu banyak sekali membantu, meskipun dia tidak tahu fikih usul fikih, tapi dalam hal yang kita memerlukan fatwa mereka sangat membantu. Jadi ini kerja kolektif, gitu ya, fatwa jamaah kolektif gitu Pak. Nah yang ketiga itu tadi itulah menjawab soal profesionalisme tadi. Tentu saja ya kita tidak bisa menutup mata. Ada seleksi-seleksi yang sifatnya subjektif juga gitu ya. Tapi tidak semata-mata soal itu, ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar yang membuat seperti itu. Tapi secara alamiah terus mengarah kepada profesional ya, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di MUI. Bahwa nanti ada satu dua biasa lah aja. Apalagi kalau Bapak masuk di ormas, Bapak bisa mungkin paham, O-nya mungkin banyak Pak. Ya, kalau udah melihat perkembangannya. Tapi itu diperlukan. Kira-kira gitu Pak ya soal MUI. Soal la tastamirul ummata 'ala dhalalah. Nah ini karena yang membicarakan itu udah kadung pokoknya ijma itu qot'i, pokoknya pakai pokoknya makanya semua dalil di guide Pak, termasuk la tattabi'u ummati 'ala dhalalah itu dijadikan dalil ya untuk kekuatan ijma. Dhalalah itu konteksnya apa itu Pak Jainuddin? Mungkin akidah ya,
Akidah, Pak Prof. Akidah itu. Kalau Iya. akidah, iya tetap masalah dolalah. Selalu ada saja yang Iya. mengoreksi kalau ada kesesatan. Bahkan kita di Betul. MUI punya komisi pengkajian. Jadi hakim non Palu ya. Maksudnya Palu beneran gitu, bukan Palu yang dekat sana Sulawesi sana ya. Jadi kita hakim non Palu, itulah kira-kira apanya itu. Mana aliran-aliran sesat itu kita diminta oleh negara untuk memeriksanya, meluruskannya, membimbingnya gitu. Sehingga kalau udah kelewatan, nggak mau dibimbing lagi, nanti ya istilahnya dibina lagi, salah lagi dibinasakan gitu ya. Nah gitu. Dan itu kita punya kekuatan. Jadi pengadilan itu selalu minta fatwa kita untuk menyatakan suatu aliran itu sesat atau tidak sesat dan dianggap mengganggu, maka bisa dipidana gitu. Nah, gitu. Jadi tidak abal-abal lah, insya Allah MUI ini ya gitu ya, menjadi sandaran dalam masalah. Jadi dolalah itu masalah akidah. Sementara kita bicarakan usul fikih ini masalah apa? Amalia. Masalah syariah ya. Jadi kalau kita bagi Islam itu akidah, syariah dan akhlak. Nah ini kita bicara yang sekarang ini masalahnya masalah syariah, bukan masalah akidah gitu. Ya, karena kita udah semangat, kita bilang, dolalah, padahal itu masalah akidah. Kalau masalah fikih, ya 4 ulamanya 5 pendapatnya, Pak. Ya, gitu ya. Dan itu didorong supaya orang beragam-ragam pendapatnya. Ya, didorong supaya dari yang banyak itu bisa dipilih satu di antara yang terkuat, itulah yang menjadi pegangan kita. Tapi bahkan dalam bidang muamalah, ya kalau ada yang maslahah, meskipun dia tidak kuat, nah itu bisa dijadikan dalil dalam bidang muamalah. Karena di muamalah itu al-aslu bil muamalah al-ibahah gitu kan. Hatta dalil ala khilafi ala tahrimi. Nah gitu. Tapi kalau ibadah, nah kita pegang harus yang terkuat ya. Yang al-ahwat fal ahwat summal ahwat. Gitu ya. Kalau di muamalah aslah fal aslah summal aslah. Ya. Sehingga yang dalilnya secara akademik itu agak lemah dibanding dari lain, tapi karena masalahnya lebih besar, nah itu kita ambil dalam rangka memelihara kemaslahatan. Jadi 2 hal yang berbeda antara ibadah dan muamalah gitu. Apa gitu dia? Lupa sih. Jadi masalah dolalah itu harus sepakat semuanya. Ya. Bahwa kalau sesat itu akan ada yang mengoreksi. Tidak akan terjadi kesepakatan di antara umat ini mengenai satu kesesatan. Selalu ada koreksi. Seperti Quran, kalau udah ada yang nyelewengkan pasti ada aja nanti yang koreksi kan gitu kan. Sehingga terpelihara. Tapi kalau dalam hukum, ya fikih itu, kita fikih yang puluhan ribu, ratusan ribu jumlah itu namanya, apalagi jilidnya. Saya pernah ke perpustakaan di Mesir itu ya, gambar Nel itu yang mikrofilm, yang film itu bergudang-gudang Pak. Kalau semuanya dicetak itu Pak, itu Monas itu penuh dengan buku fikih Pak. Ya, itu teori, itu semua pendapat yang beragam-ragam. Silakan saja, karena itu masih tahap teori. Boleh silakan. Nah, itulah masuk kelompok yang antara lain dikaitkan dengan ikhtilaf ummati rahmah atau kemakol gitu ya. Itu. Tapi kalau udah kanun harus yalzam wa yarfa'ul khilaf. Gitu deh. Jadi udah silakan aja. Asal jangan membolak-balik Al-Quran, hadis, itu kita langsung sepakat menyingkirkan. Kira-kira gitu Pak Zainuddin. Insyaallah, syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya. Baik Prof, sudah jam 21.10. Ya. Lewat, ya. lewat sedikit dari jadwal, tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah.
Terima kasih banyak, Prof. Jazakumullah khairan jaza. Mungkin Ya, kita tuh. tutup dan kita Saya minta mohon Prof. maaf ya, ada hal-hal yang keliru, jangan dipendem, disampaikan gitu, pakai WA, pakai apa, kalau bisik-bisik gitu kan, supaya kita semuanya jangan masuk ke dalam dolalah gitu nanti. Masya Terima Allah, kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya, Prof. Mungkin ditutup pakai doa, Prof. Langsung, Ustaz Musa, tabarukan. Ada Ustaz. Kalau Ustaz. saya langsung tutup aja, Prof. Oh iya, Kita iya. tutup dengan doa kafaratul majelis Iya. bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak terutama untuk Prof. Dr. K. Haji Abdurrahman Dahlan dan para asatidzah, ustazat dan hadirin dari SIN semuanya wal bahithin. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya, sabar. Ya.